Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Covia Tricahyani dengan NIM 25123541. Dan di sini dari program studi sistem informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang codingan aplikasi yang saya buat untuk tugas akhir UAS mata kuliah bahasa pemrograman 1. Codingan pertama yang akan saya jelaskan adalah login. Dalam OnCrit, aplikasi melakukan pengecekan awal keberadaan ID user dalam shared preference. Jika pengguna pernah login sebelumnya, aplikasi langsung mengalihkan pengguna ke dashboard tanpa perlu mengetik lagi. Terus, pengiriman. Ini. Saat tombol login diklik, input edit username dan edit password dibungkus ke dalam JSON object. Dan permintaan dikirim melalui HTTP post ke server IP ini Al-Islam Yogya. Perhatikan bahwa saya request-nya sudah dikirim. Lalu perhatikan bahwa saya melakukan override pada model get. Ini saat tombol login diklik, input edit username dan edit password dibungkus ke dalam JSON object. Permintaan dikirim melalui HTTP post ke server IP Al-Islam Yogyakarta ORG. Untuk menyisipkan header ke dalam keamanan custom XAPK itu Amikom rahasia. Jika respon JSON mengembalikan status true dan login dikurangi ke shared preference, lalu intent dipindahkan ke dashboard. Selanjutnya di dashboard, pada dashboard ini. Pada dashboard, data nama dan data pengeluaran dinamis dibaca dari sesi lokal. Ketika kartu CV logout diklik, kami memanggil plugin clear dan plugin commit untuk menghapus token login secara menyeluruh sebelum pengguna kembali ke layar login. Selanjutnya, pada bagian profil. Di profil ini, saya mendemonstrasikan penggunaan struktur data mutable map yang mengorganisir data dalam format key-value, itu nama, email, dan status. Email, status, iya benar. Nama, email, status, kemudian di-set ke komponen text view antar muka. Untuk yang kategori,
Di sini saya menggunakan variabel data buah menggunakan mutable list string. Itu buah, mutable list string, mutable list of mat, apel, mangga, jeruk, keri, strawberry. Data buah durian, semangka. Untuk menampilkan koleksi teks ini ke dalam komponen list view LV kategori, saya menggunakan adapter array. Lalu menggunakan tata letak bawaan Android, yaitu Android layout, sebagai wadah tiap item dengan memanggil LV kategori. Data daftar buah taruh di antarmuka. Selanjutnya bagian produk. Di dalam produk, saya menggunakan elemen UX grid view, give produk. Kita pertama menganalisis data produk sebagai mutable list, mutable map, string. Data ini dipasangkan ke produk adapter. Di dalam produk ini, saya menggunakan elemen grid view untuk menganalisasi data produk sebagai mutable list, mutable map, string. Data ini dipasangkan ke produk adapter. Proses pengambilan data dilakukan dengan server IP online, yaitu ini https alisan org dengan request http get via volley saat data JSON diterima. Data produk clear dipanggil untuk memastikan tidak ada data ganda. Terus sistem integrasi array JSON data array produk menggunakan perulangan for. Setiap objek produk diekstra nilai nama, harga, foto, lalu disimpan sebagai map mutable map, nama, ini nama isi nama, harga isi harga, foto isi foto ke dalam daftar data produk. Adapter produk notify dataset changes dipanggil untuk memperbarui tampilan grid view secara tereksekusi. Lalu produk adapter dalam produk adapter kerja menurunkan base adapter pada get view. Ini ada kita menggunakan pustaka gambar Picasso untuk mengunduh dan melakukan caching foto produk dari URL web langsung ke image view, yaitu IV foto secara asynchronous. Ketika salah satu item produk pada grid
view diklik, produk tersebut dikirim ke fungsi keranjang. Masukkan produk keranjang, teks tombol BTN checkout. Ini kan, nah ya, fungsinya keranjang. Nah ini keranjang, masukkan produk keranjang, terus lalu ke BTN checkout, sehingga akan langsung diperbarui dengan kalkulasi total harga terbaru. Terus bagian keranjang. Hal ini menggunakan struktur objek keranjang. Penggunaan Silverton memastikan hanya ada satu instan keranjang belanja yang hidup di seluruh siklus aplikasi, sehingga datanya dapat diakses dan diubah secara konsisten dari activity manapun. Variabel utamanya data keranjang berbentuk mutable list, mutable map string. Ini perhatikan dari masukkan produk keranjang. Keranjang ini. Algoritma ini sangat efisien. Ia melakukan perulangan pada keranjang untuk memeriksa apakah nama barang yang ditambahkan sudah ada. Jika sudah ada, jumlah cukup tambahkan 1. Jika belum, produk dimasukkan sebagai elemen baru sebagai kuantitas awal 1. Terus fungsi keluarkan produk keranjang bekerja sebaliknya. Jika jumlah item lebih dari 1, maka bisa dikurangi 1. Namun jika kuantitas bernilai 1, lalu dikurangi lagi, item tersebut akan menghilang dari daftar menggunakan data keranjang remove add. Lalu yang terakhir, jumlah harga keranjang. Ini jumlahkan harga keranjang, mengintegrasi seluruh elemen, mengalihkan harga dengan jumlah pada setiap baris item, lalu mengembalikan total harga keseluruhan. Selanjutnya bagian pengaturan. Untuk menghubungkan aplikasi dengan printer, pada halaman ini aplikasi mengelola perangkat Bluetooth yang sudah dipasangkan. Penanganan izin Android diimplementasikan melalui pengenangan izin Android modern. Diimplementasikan melalui register aplikasi dengan printer. Pada halaman ini, aplikasi mengelola perangkat Bluetooth yang sudah dipasangkan. Penanganan izin Android modern diimplementasikan melalui Register for Activity Result. Minta izin. Mana ya? Ini menggunakan var minta izin Bluetooth for Register Result. Information diizinkan. Else-nya izinkan Bluetooth diperlukan. Ketika tombol start diklik, sistem yaitu BTN scan, sistem memeriksa versi Android perangkat. Jika berjalan di Android 12 ke atas, aplikasi menverifikasi izin manifest permission Bluetooth Connect. Jika belum diberikan, izin dialog dipanggil secara dinamis. Pada fungsinya tampilkan Bluetooth, aplikasi mengambil daftar perangkat terhubung via Bluetooth bounded device.
Setiap perangkat diekstrak nama dan alamat MAC-nya, perangkat address, lalu dimasukkan ke dalam list view, itu LV Bluetooth. Saat pengguna memilih salah satu printer pada list view, event setOnClickListener mengeksekusi penyimpanan alamat MAC dan nama printer ke dalam set preference. Ini alamat MAC inilah yang dijadikan komunikasi soket Bluetooth saat nota cetak dilakukan. Selanjutnya pada checkout. Checkout proses pemrosesan transaksi dan percetakan nota fisik. Ada checkout dan checkout adapter. Di ini checkout adapter, saya mengendalikan aksi ubah kuantitas langsung dari daftar belanja list view. Di dalam git view terdapat untuk BTN tambah dan BTN kurang. Ini BTN tambah, BTN kurang. Setiap tombol diklik, objek keranjang diperbarui dan notifi dataset change memicu UI untuk merender ulang angka kuantitas dan total harga. Lalu kembali lagi ke checkout, mengecek aplikasi apakah keranjang kosong, keranjang, data keranjang. Nah, ini jika kosong, sistem menampilkan tos dan mengembalikan pengguna ke halaman produk. Mengecek terus yang kedua, mengecek apakah printer sudah dipilih shared preference. Jika belum, pengguna lalu ada lagi, nah ini shared preference. Yang kedua, mengecek apakah printer sudah dipilih di shared preference printer. Jika belum, pengguna diarahkan ke halaman pengaturan. Setelah validasi lolos, sistem menyusun teks string nota pembelian. Ini nanti akan keluar. Proses percetakan perangkat tidak boleh dilakukan di main thread karena akan menyebabkan aplikasi freeze. Oleh karena itu, percetakan dibungkus dalam background thread secara terpisah. Thread. Lalu untuk untuk stok fungsi cetak struknya kita mengambil contoh objek Bluetooth device berdasarkan alamat printer MAC. Untuk UID ini adalah UID standar internasional untuk serial port profil Bluetooth RFCOMM. Setelah soket connect berhasil terhubung, kita membuka stream output soket output stream. Perintah yang tercetak BRI yang tercetak mengirimkan byhex standar USB post untuk melakukan reset perintah awal printer. String nota
string nota diubah menjadi byte array dan dikirimkan ke printer. Perintah flush dipanggil untuk memastikan buffer byte terdorong keluar lalu koneksi ditutup dengan close. Jika proses percetakan berhasil, maka akan menampilkan pesan sukses dan mengarahkan pengguna kembali ke katalog produk. Demikian gini kan tampilan alur arsitek program antar antarmuka serta implementasi logika coding Kotlin pada aplikasi ini. Sistem telah teruji mengintegrasi berbagai konsep penting pengembangan Android, komunikasi jaringan REST API, penyimpanan sesi lokal, shared preference, arsitektur objek singkatan dan Kotlin collection, interaksi hardware eksternal melalui Bluetooth. Sekian. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan fitur-fitur di aplikasinya. Pertama, login. Kita login menggunakan NIM masing-masing. 2512 3541. Passwordnya rahasia. Ini dashboardnya. Di sini ada profil saya. Lalu pengaturannya ini. Sekarang datanya harus dinyalakan dulu. Nanti akan keluar nama-namanya. Mana ya? Astagfirullah. Sudah setan. Nah, ini ada TWS punya. Terus selanjutnya kategori ada ini. Untuk fitur produk ini, produk-produk bisa klik lalu ke check out. Jadi di check out, tapi saya tidak ada printernya. Jadi ini fitur-fiturnya. Untuk logout bisa logout akan kembali ke tempat login. Hanya segitu saja.